Pernahkah Anda merasa gelar sarjana yang Anda raih dengan susah payah selama bertahun-tahun, ternyata tidak relevan atau tidak terpakai saat memasuki dunia kerja? Fenomena ini nyatanya bukan sekadar keluhan di media sosial, melainkan masalah serius yang kini tengah menjadi sorotan tajam pemerintah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek, melalui Sekretaris Jenderal Soeharti, kini sedang mengkaji wacana besar terkait penataan ulang program studi di perguruan tinggi. Wacana ini mencakup kemungkinan penutupan atau pembatasan program studi yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan dunia kerja masa kini. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Data menunjukkan bahwa setiap tahunnya, Indonesia meluluskan sekitar 1,9 juta sarjana. Namun sayangnya, angka kelulusan yang tinggi ini tidak dibarengi dengan keterserapan tenaga kerja yang optimal. Banyak lulusan yang akhirnya harus bekerja di bidang yang jauh berseberangan dengan latar belakang pendidikannya. Berdasarkan kajian pemerintah, ada ketidakseimbangan yang mencolok antara jumlah lulusan dengan kebutuhan pasar. Program studi seperti ilmu sosial dan kependidikan saat ini dinilai memiliki jumlah lulusan yang sudah sangat melimpah, sementara lapangan kerja yang tersedia bagi mereka sangat terbatas. Kondisi ini menciptakan jurang pemisah atau kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berencana mengendalikan pertumbuhan program studi dengan mengalihkan fokus pada bidang-bidang yang mendukung agenda industrialisasi nasional. Beberapa sektor prioritas yang akan menjadi fokus pengembangan ke depan meliputi bidang energi, ketahanan pangan, kesehatan, pertahanan, serta maritim. Selain itu, bidang hilirisasi digital dan manufaktur maju juga menjadi prioritas utama agar pendidikan tinggi di Indonesia mampu melahirkan sumber daya manusia yang siap pakai di era globalisasi. Namun, wacana ini bukannya tanpa tantangan. Di satu sisi, langkah ini dipuji sebagai upaya berani untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan investasi waktu serta biaya mahasiswa tidak terbuang sia-sia. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran dari masyarakat dan akademisi. Ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan membatasi pilihan calon mahasiswa dalam mengeksplorasi minat mereka. Apakah dengan ditutupnya prodi-prodi tertentu, hak belajar seseorang atas ilmu spesifik akan hilang? Diskusi ini menjadi sangat krusial. Idealnya, kurikulum pada program studi yang ada saat ini harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa harus menghilangkan nilai dasar dari ilmu tersebut. Sinkronisasi dan integrasi antara dunia pendidikan dengan industri harus dilakukan secara komprehensif. Perubahan pasar tenaga kerja yang dipicu oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat menuntut adanya penyesuaian kurikulum yang dinamis. Fokus pemerintah dalam beberapa tahun terakhir memang sudah mengarah pada link and match antara kampus dan dunia usaha. Tujuannya hanya satu, yaitu mempersiapkan Indonesia menuju visi besar, generasi emas 2045. Dalam visi ini, setiap peserta didik diharapkan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga memiliki keterampilan atau skill yang benar-benar dibutuhkan untuk membangun bangsa. Peningkatan kompetensi atau upgrade skill menjadi kata kunci. Lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki jangkauan manfaat yang lebih luas dan mampu menjawab tantangan industri yang selalu berubah. Wacana penutupan program studi yang tidak relevan ini masih terus dikaji dan diharapkan dapat melahirkan solusi terbaik bagi masa depan pendidikan di Indonesia. Harapannya, setiap bangku kuliah yang diduduki oleh mahasiswa kelak benar-benar menjadi jembatan menuju karir yang cerah dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Demikian sekilas informasi mengenai kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Pastikan pilihan pendidikan Anda selaras dengan masa depan yang Anda impikan. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.